Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Siska Sari dengan nomor NPM 222103004 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai database yang telah dibuat untuk tugas akhir nanti. Kebetulan ini adalah mata kuliah basis data non-relasional. Untuk itu, mari kita langsung saja ke database yang telah dibuat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai database yang telah saya buat. Jadi, dalam Mongokopas ini, saya sudah membuat database, yaitu bernama Agrau. Nah, di sini ada beberapa collection, itu sekitar ada 7 collection, mungkin kurang lebih 7 collection yang akan kita pakai pada nanti untuk tugas besar. Nah, di sini ada collection pertama yaitu ada berita, lalu yang collection kedua ada form data, lalu yang ketiga ada collection informasi, yang keempat ada collection penawaran, yang kelima ada collection pencatatan, dan yang keenam ada collection penjualan, lalu yang terakhir ada collection register. Nah, collection ini saya membagi dua, yaitu untuk petani dan juga distributor. Nah, untuk membuat database ini, saya menggunakan file JSON. Jadi, file JSON ini bisa langsung diimport ke MongoDB Kompas. Jadi, tidak saya inputkan satu-satu agar lebih efisien dan lebih cepat seperti itu. Untuk DPS code-nya itu seperti ini. Nah, untuk VS Code-nya ini itu ada distributor dan juga petani. Nah, pada petani ini ada berita, ada form data, ada pencatatan, penjualan, dan juga register. Lalu yang distributor ada berita, informasi, penawaran. Dan distributor juga mempunyai form data dan juga register. Itu sama seperti form dan register yang ada di petani. Kita masuk lagi di MongoDB Kompas ini. Untuk MongoDB Kompas ini, kita masuk di collection register. Nah, collection register ini berisi nama, yaitu nama yang diinputkan. Ini contohnya misalkan Budi, lalu ada password. Ini password yang untuk dimasukkan pada saat login. Jadi kita daftar dulu, setelah itu kita masukkan password dan jangan sampai lupa untuk passwordnya. Dan juga di sini ada nomor telepon. Jadi pada saat login itu kalian bisa menggunakan nomor telepon dan juga password sebagai langkah awalnya. Lalu di form data ini untuk kelengkapan datanya. Untuk kelengkapan datanya ini ada di menu profil. Jadi ketika kita mengklik profil ini, kita harus melengkapi datanya terlebih dahulu agar kita bisa lebih tahu apa ya, menu-menu yang ada dalam web tersebut gitu. Salah satunya melengkapi datanya terlebih dahulu agar kita dapat mengakses web tersebut. Nah, ini ada nama, nomor telepon, alamat. Terus di sini juga kita pakai alamatnya yang lengkap ya. Jadi ada kabupaten, kecamatan, lalu desa, lalu jalannya seperti ini. Jalan, misalkan jalan Jalan Kebon Jeruk nomor 123 seperti itu. Nah, lalu untuk berita. Ini berita itu ada di ada di hak aksesnya petani sama distributor. Jadi untuk berita sama aja ya. Ini di dalam berita itu ada pertama ada judul, lalu nanti ada kenaikan harga. Misalkan judulnya tuh kenaikan harga sembako gitu. Lalu ada penerbitnya, misalkan ini Kompas. Dan tanggal terbitnya itu tanggal, hari, dan tahunnya itu harus tercantumkan di berita tersebut. Lalu di sini ada
penjualan. Jadi petaninya ini bisa menjual hasil panennya. Nah, untuk menjual hasil panen ini ada nama barang. Misalkan di sini beras, lalu jumlah hasil panennya itu ada berapa, berapa kilo, lalu harga jualnya itu per kilonya itu ada berapa gitu. Jadi kita dijumlahkan di harga jual seperti itu. Lalu di sini ada penawaran. Nah, penawaran ini untuk em, ini ya distributor. Jadi penawaran itu kita bisa milih provinsinya di mana, terus kotanya di mana, kabupatennya di mana. Jadi kita tinggal mencari untuk penawarannya itu ada di kota mana gitu loh yang ingin kita em, beli seperti itu. Lalu untuk pencatatan, di sini untuk pencatatan itu seperti perkembangan perkembangan hasil panen. Rencananya tuh perkembangan hasil panennya ditampilkan melalui diagram. Lalu ada tanggal panennya itu dicantumkan agar kita tahu kalau misalkan panennya itu pada tanggal berapa ya. Lalu di sini ada komoditas hasil panen. Nah, hasil panennya itu tuh hasil panen apa yang kita panen itu ada beras giling kah, ada cabai merah besar, ada cabai keriting seperti itu. Lalu di sini ada jumlah besaran hasil panen. Jadi barang yang kita panen itu ada berapa? Misalkan di sini 10 kilogram seperti itu. Terus di sini berita sudah, penawaran sudah, pencatatan juga sudah, penjualan juga sudah, register juga udah. Oke, kita ke bagian VS Code-nya ya, mungkin biar agar lebih jelas gitu. Nah, di VS Code-nya itu di beritanya, berita petani dan juga distributor itu sama, yaitu ada judul, penerbit, hari, dan juga tanggal. Lalu form data ini ada nama, nomor telepon, alamat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan alamat lengkap. Lalu di pencatatan itu seperti tadi yang saya sampaikan, lalu register juga ini ada password, nomor telepon, penjualan nih. Nah, untuk penjualan ini kita bisa menambahkan foto produk. Jadi apa ya, produk yang kita jual itu bisa dilihat cek kondisinya dari foto produk yang ada di sini. Lalu di sini ada pilih distributor. Kita petani ini dapat memilih distributor. Misalkan distributor yang ada di mana atau enggak dari kantor apa gitu, seperti itu. Lalu untuk penawaran, nah ini penawaran kita bisa melihat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga desa. Untuk informasi, ini informasi harga ya teman-teman. Kalau misalkan informasi harga itu ada komoditas, misalkan yang kita panen itu cabai merah besar, tuh. Yang kita pengen lihat tuh, adanya di provinsi apa sih? Kita cari di Jawa Barat. Harganya itu misalkan per 15 kilogram tuh berapa gitu. Seperti itu. Mungkin database yang baru dibuat oleh saya kurang lebih seperti ini dan belum ada tambahan lagi mengenai database yang akan dipakai. Mungkin jika ada tambahan, paling kita tambah 2 1 sampai 2 gitu. Karena hak aksesnya itu ada petani, distributor, dan juga admin. Nah, untuk petani dan distributor itu ada beberapa perbedaan, tetapi ada juga kesamaan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Em, jadi database ini rencananya akan dipakai pada saat pembuatan web tugas besar. Cuman mungkin nanti ada beberapa perubahan atau penambahan terkait database ini yang dibuat. Jadi, misalkan uh, belum selesai, saya mohon maaf dan bila dalam penyampaian ini masih belum jelas atau salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai database ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.